Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bea Eduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIO yang full dengan penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, perbandingan uang Dani dan Dina adalah 3:7. Jika uang Dina adalah 210.000, maka selisih uang keduanya adalah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Nah, supaya kita bisa tahu berapa selisih di antara keduanya, maksudnya selisih uangnya Dina sama Dani, berarti kita harus mencari dulu berapa banyaknya uangnya Dani. Karena di sini kan sudah diketahui bahwa uangnya Dina adalah 210.000. Kemudian kita cari berapa uangnya Dani, baru kemudian kita kurangkan. Oke, kita cari uangnya si Dani. Nah, tadi kan uangnya Dani, perbandingan uang Dani sama Dina itu kan sama dengan 3:7. Berarti yang 3 itu punyanya Dani, sedangkan yang 7 itu punyanya si Dina. Karena di sini penyebutannya Dani banding Dina sama dengan 3:7. Berarti yang punyanya Dani adalah 3, punyanya Dina adalah 7. Sehingga besarnya uangnya Dani itu adalah 3/7 dikalikan dengan uangnya si Dina, yaitu 210.000. 21 dengan 7 ini bisa dicoret menjadi 3, sehingga 3 dikalikan dengan 30.000 sama dengan 90.000. Lalu berapakah selisih uang di antara keduanya? Selisih itu kan dicari dengan cara mengurangkan yang nilainya lebih besar dikurangi dengan nilainya yang kecil. Yang lebih besar adalah uangnya si Dina, yakni 210.000 dikurangi dengan 90.000, sama dengan 120.000. Maka selisih uang antara punyanya Dani sama Dina itu adalah 120.000. Opsi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Rumah Dana berjarak 1,5 km dari sekolah. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang ia perlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari? Nah, untuk bisa mencari berapa jawabannya, berarti kita hitung dulu ya berapa waktu yang dibutuhkan Dana per harinya. Nanti kalau sudah ketemu banyaknya waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan Dana untuk pulang pergi ke sekolah itu berapa, baru kita kalikan dengan 6. Nah, kita gunakan rumus Jokowi ya. Jokowi itu maksudnya J sama dengan K kali W. J-nya itu adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, W-nya adalah waktu. Kemudian kita gunakan segitiga ajaib. Apabila J sama dengan K kali W, maka W-nya itu sama dengan J per K. Oke, silakan perhatikan segitiga yang ini ya. J itu kan sama dengan K kali W. Kalau dikalikan berarti letaknya adalah sejajar. Berarti K sama W-nya ada di bawah, kemudian J-nya ada di atas. Kemudian kalau kita mencari W, yang tersisakan J sama K. Nah, J sama K ini kan posisinya atas bawah, sehingga W sama dengan J per K. Nah, waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah saja, untuk perginya saja ya, W itu kan sama dengan J per K. Jaraknya adalah 1,5 km dibagi dengan kecepatannya, yaitu 4,5 km per jam. Kalau kita sederhanakan, 1,5 dibagi dengan 4,5 itu kan sama dengan 1/3 jam. Berarti untuk perginya saja, si Dana ini butuh waktu 1/3 jam. Kalau untuk pulang pergi, ya berarti kita kalikan dengan 2. Berarti 1/3 dikalikan dengan 2 sama dengan 2/3 jam. Berarti waktu yang diperlukan Dana per harinya untuk pulang dan pergi ke sekolah itu adalah 2/3 jam. Nah, tadi yang ditanyakan di dalam soal apabila selama 6 hari, berarti butuh waktu berapa jam? Ya tinggal kita kalikan saja, 2/3 dikalikan dengan 6. 6-nya dibagi sama 3, dapatnya 2, 2 kali 2 adalah 4 jam. Sehingga lama waktu yang diperlukan Dana untuk pulang pergi ke sekolah selama 6 hari adalah 4 jam. Gampang ya? Silakan diingat-ingat rumus Jokowi. J sama dengan kecepatan kali waktu, atau J sama dengan K kali W. Nah, nanti untuk menghafal rumus yang lainnya silahkan gunakan segitiga ajaib ini ya. Bikin segitiga seperti ini, baru kalian bisa menentukan rumus W-nya itu apa, rumus K-nya itu apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika min 102x ditambah 17y sama dengan 136, maka nilai 66x dikurangi dengan 11y itu sama dengan berapa? A. Negatif 88, B. Negatif 48,
C 48, D 88, atau yang E negatif 84. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara substitusi ya. Ya, tadi kan di soalnya adalah 102X ditambah 17Y sama dengan 136. Nah, min 102X ditambah 17Y ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu menjadi min 17 dikalikan dengan 6X min Y. Kita kurung ya, yang 6X min Y ini kita kurungkan. Sehingga 6X min Y itu sama dengan 136 dibagi dengan negatif 17. Maka 6X min Y itu sama dengan negatif 8. Kalau kita sudah dapatkan nilai 6X min Y sama dengan negatif 8, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan yang kedua. Tadi kan kita disuruh menghitung ya berapa nilai 66X min 11Y. Kalau kita ubah menjadi bentuk yang lain, 66X min 11Y itu kan sama artinya dengan 11 dikalikan dengan 6X min Y, ya kan? Kemudian di sini kita sudah dapatkan bahwa 6X min Y itu kan sama dengan min 8. Maka kita tinggal mengalihkan saja 11 dikalikan dengan min 8, itu dapatnya adalah min 88. Sehingga 66X min 11Y itu sama dengan negatif 88. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Hari ini usia Rani adalah sepertiga kali usia ibu. 10 tahun yang lalu usia Rani adalah 1/5 usia ibu pada waktu itu. Berapakah usia Rani sekarang? Nah, hari ini usianya Rani itu adalah sepertiga kali usianya ibu. Kemudian kalau 10 tahun yang lalu, nah berarti kan mundur ya, mundur 10 tahun yang lalu. Umurnya Rani adalah 1/5 usianya ibu. Berarti ya usianya Rani dikurangi dengan 10, usianya ibu juga dikurangi dengan 10. Nah, cara lebih detailnya adalah seperti ini. Kita misalkan usia Rani ini dengan A, kemudian usia ibu ini dengan B. Nah, pernyataan yang pertama tadi, usianya Rani yang sekarang itu adalah sepertiga usianya ibu. Berarti A sama dengan sepertiga B. Atau kemudian kita kalikan silang, maka 3A sama dengan B. Lalu di pernyataan yang kedua, atau di persamaan yang kedua, kita jadikan sebagai persamaan yang kedua, A min 10, kenapa kok A min 10? Ya karena tadi kan 10 tahun yang lalu ya, berarti A min 10 sama dengan 1/5 usianya ibu 10 tahun yang lalu, berarti B-nya juga dikurangi dengan 10. Berarti 1/5 dikalikan B min 10. Lalu ini kita kalikan dengan silang ya, yang A min 10 ini kita kalikan silang dengan yang ada di bawah, berarti menjadi 5 dikalikan A min 10 sama dengan B min 10. Sehingga 5 dikalikan A min 10 itu kalau kita uraikan menjadi 5A min 50. Kemudian yang A sama B kita kelompokkan di ruas sebelah kiri, sehingga B yang di sini awalnya positif ketika dipindah ke ruas kanan maka berubah menjadi negatif. Maka 5A min B sama dengan yang negatif 50 yang ada di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi positif ya. Berarti 5A min B sama dengan min 10 plus 50. 5A min, nah B tadi kan sama dengan ini ya, B itu sama dengan 3A. Berarti B-nya ini kita ganti dengan 3A. 5A min 3A sama dengan min 10 plus 50 itu kan sama dengan 40. Berarti 5A min 3A sama dengan 2A, berarti 2A sama dengan 40. Maka A-nya adalah 20. Sehingga usianya si Rani sekarang itu adalah 20 tahun. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Diketahui dalam satu kelas terdapat 60 anak, 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang diantara menyukai ikan, dan Z orang tidak menyukai keduanya. Maka berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? Nah, ini kita pakai pemisalan ya. S itu adalah total anaknya atau semestanya. Kemudian X itu adalah menyimbolkan anak yang menyukai sayuran. Kemudian Y itu adalah menyukai ikan. Kemudian XY berarti menyukai sayuran dan ikan atau menyukai keduanya. Kemudian Z itu yang tidak menyukai keduanya, artinya tidak suka ikan dan tidak suka sayuran. Semesta atau S itu kan sama dengan
yang suka sayur ditambah dengan yang suka ikan, kemudian dikurangi sama yang suka ikan dan sayur, baru ditambahkan dengan yang tidak suka keduanya. Berarti S sama dengan X plus Y dikurangi XY ditambahkan dengan Z. Semestanya adalah 60, kemudian yang suka sayur adalah 37, ditambah dengan yang suka ikan sama dengan 19, dikurangi yang menyukai keduanya, itu tadi X, Y ya, kemudian ditambah dengan Z. Z itu yang tidak menyukai keduanya. Yang ditanyakan itu kan yang menyukai sayuran dan ikan. Oke, yang XY-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi yang di sini awalnya negatif dipindah ke ruas kanan, di ruas kiri menjadi positif XY. XY itu sama dengan Z ditambah 56 min 60. 37 tambah 19 kan dapatnya 56 ya. Kemudian 60 yang awalnya di sini positif karena dipindah ke sini menjadi negatif. Berarti 56 dikurangi 60 sama dengan min 4. Sehingga XY atau yang menyukai sayuran dan ikan itu sama dengan Z dikurangi dengan 4. Sehingga opsi jawabannya adalah yang B, yang menyukai jumlah anak yang menyukai sayuran dan ikan itu sama dengan Z min 4 atau opsi yang B. Oke, itu tadi pembahasan 5 soal TIU CPNS yang cukup menguras energi kita, yang cukup menguras pikiran kita, karena kita memerlukan kemampuan bernalar untuk mengerjakan soal-soal ini. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk nantinya teman-teman menghadapi tes CPNS. Sukses bagi kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.